Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabnya, saya ulangi lagi. Kalau saya ulangi lagi jadi berapa kali? 1 apa 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tafukku biha al-'usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Yang saya muliakan kepada para habaib, para ulama, khususnya guru kita semuanya, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus, pengasuh Pondok Pesantren Ribat Ar-Rahmah An-Nabawiyah. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, linaf'il Islam wal muslimin, dan ditetapkan istiqomah kepada beliau untuk selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, menambahkan kecintaan kepada kita, cinta kita kepada Nabi, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya lupakan kepada para kiai, yaitu Kiai Mastari, Al-Ustadz Muhyiddin Nur, Ustadz Zuhadi, Muallim Heri. Kita doakan guru-guru kita semuanya, ulama-ulama kita panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, linafil Islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan aparatur pemerintah yang saya muliakan, kepada Bapak Lebe Khalil, Bapak Hak Kuwu Pardi, Bapak Hak Kuwu berarti Pak Kuwu, Bapak Haji Rilan, Bapak Haji Bahrudin, Bapak Haji Badri, Bapak Haji Abdul Jalil, semuanya mudah-mudahan pemimpin kita dijadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang mampu meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Isra dan Mi'raj adalah peringatan yang di luar adat kebiasaan. Kejadian peringatan Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah adalah kejadian yang di luar adat kebiasaan, yang tidak akan pernah diterima oleh siapapun terkecuali dengan keimanan. Karena itu kita semuanya yang berkumpul di majelis ini mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menunjukkan bahwa kita semuanya yang hadir pada malam ini mempunyai iman yang luar biasa. Amin ya rabbal. Insyaallah bapak-bapak yang hadir semuanya soleh, ibu-ibu yang hadir semuanya solehah,
Kayak yang iya bae aminnya mah. Bu, wadon, bu, ana wong wadon anak, bu. Tapi saya husnudzon yakin insya Allah ibu-ibu yang hadir di tempat ini adalah ibu-ibu solehah. Karena memang inilah pakaian wanita solehah. Jilbab dipakai, aurat ditutup. Alhamdulillah. Karena biasanya kalau di komplek orang lain bu, Pak, kalau memakai pakaian seperti ini biasanya cuman ngadirin ceramah doang. Betul nggak bu? Betul nggak? Tapi insya Allah di sini semuanya wanita-wanita solehah. Abid ya Robbal. Di majelis tutup aurat, di rumah tutup aurat, mau ke pasar tutup aurat. Insya nengokin mertua pakai jilbab. Betul bu? Mau kondangan pakai duit bu, kondangan mah. Jilbab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena itu ulama memberikan ultimatum tentang Isra Mi'raj. Faman ankarol Isra faqad kafar. Siapa orang yang ingkar kepada Isra-nya Nabi Muhammad, maka ia telah dihukumi kafir. Kenapa orang yang ingkar kepada Isra-nya Nabi Muhammad dihukumi kafir? Karena siapa orang yang ingkar kepada Isra-nya Nabi Muhammad sama dengan dia ingkar, tidak percaya kepada Al-Quran. Dan siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran, jangankan 30 juz, jangankan satu surah, jangankan satu kalimat, setengah kalimat, bahkan satu huruf, kita ragu kepada kebenaran Al-Quran. Dan ragu kepada kebenaran Al-Quran adalah sababun min asbabir riddah, salah satu sebab kemurtadan. Orang yang tidak percaya kepada Isra berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran. Mukmin jadi kafir, muslim jadi murtad. Na'udzubillahi min. Karena itu jangan bosan-bosan syiar seperti ini Pak, Bu. Jangan bosan-bosan syiar seperti ini Bu. Tetapi ingat, apa hasil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Yaitu sholat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru kita. Sholat ini perlu kita jaga. Jangan hanya sekedar seremoni perkumpulan seperti ini keluar bubar begitu saja. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj ini perlu kita jaga, ilmunya perlu kita pelajari. Karena sholat itu hukumnya wajib. Mau tidak mau siapapun orangnya, madama akluhu thabitan, selagi akalnya sehat, akalnya waras, walaupun fisiknya sakit, tetap hukumnya wajib bagi dia sholat 5 waktu. Habib, saya ingin bertanya, silahkan. Saya lumpuh, saya tidak dapat berdiri, apakah wajib bagi saya sholat? Tetap wajib Lalu bagaimana cara saya sholat? Allah Maha Rahman, Allah Maha Allah tidak pernah memberatkan kepada hambanya untuk melakukan ibadah kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberatkan beban kepada hambanya selaku hambanya untuk beribadah kepada Allah.
Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad mabniun alal musamahah, ringan, gampang, tidak pernah memberatkan kepada kita semuanya. Apakah hukum sholat itu wajib? Betul. Bagaimana kalau saya tidak dapat sholat berdiri? Sholat duduk. Bagaimana kalau saya duduk tidak bisa sholat dalam keadaan duduk? Sholat berbaring. Bagaimana kalau saya berbaring tidak dapat sholat? Sholat terlentang. Bagaimana kalau terlentang saya tidak bisa sholat? Sholat dengan pikiran, dengan menggerakkan isyarat kepala. Bagaimana dengan isyarat kepala tidak bisa? Sholat dengan hati, membayangkan gerakan sholat. Kalau hati sudah tidak bisa lagi untuk membayangkan gerakan sholat, baru kita sholatkan, namanya modar. Betul apa tidak? Bahasanya orang arahan apa? Modar. Betul Bu? Apa Bu? Paeh. Kalau kata orang Sukabumi, paeh ngaranna. Betul? Mati. Apalagi yang rambutnya udah putih, siap-siap. Tapi insya Allah kalau orang yang hadir di sini, orang tua kita panjang umur semuanya. Ya Robbal, insya Allah yang hadir di sini semuanya panjang umur. Kecuali tukang salon nih, alhamdulillah yang dari tadi nungguin, kita doain tukang salon panjang umur. Biarin dia yang panjang umur sendirian, kita mati semuanya. Siapa yang mau nyewa salon? Lebong kali. Jadi selama pikiran masih bisa berpikir, selama hati selama pikiran masih ada, masih sehat, walaupun fisiknya itu sakit, tetap wajib sholat. Sekarang ada makan doyan, minum doyan, tapi maaf kadang-kadang akalnya nggak sehat, kayak wong orawa, orang ora waras kagak wajib apa bahasa arahannya? Orang gila bahasa arahan apaan? Orang gendeng gak wajib sholat aja kagak wajib, disuruh nyoblos. Astagfirullahaladzim. Bener gak? Orang gila gak wajib Bu, kalau ibu rajin sholat, punya suami gak pernah sholat, berarti ibu secara tidak sadar setiap malam dipeluk orang gila. Benar Pak? Bapak rajin sholat, punya istri gak pernah sholat, secara tidak sadar setiap malam, berarti bapak meluk orang. Kalau masih ada semua jamaah pada malam ini hadir di tempat ini, masih ada meninggalkan sholat, berarti jamaah yang ceramah juga baru kali ini saya dibilang gila ceramah. Masya Allah. Lalu ada lagi yang bertanya, Bib maaf, saya bukannya gak mau sholat, terus kenapa? Males. Sama baik. Karena kita punya musuh syaitan, iblis. Syaitan pernah tinggal di surga. Bahkan setan 80 tahun dia beribadah kepada Allah. Sehingga penduduk langit menjuluki setan dengan setan itu abid, ahli ibadah. Setan itu zahid, zuhud, setiap hari ruku sujud, 80 tahun ibadah kepada Allah, bahkan 40 tahun diberikan wewenang untuk memegang kunci surga, bahkan 20.000 tahun
setan diberikan wewenang untuk menatar para malaikat lagi. Gak tanggung-tanggung, bukan jadi dosen pusli lagi, dosen malaikat selama 20 tahun. Lalu kenapa iblis, setan diusir dari surga oleh Allah? Karena ada sesuatu yang prinsip, sesuatu yang pribadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud di sini bukan sujud tetapi untuk menghormati Nabi Adam. Mereka para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau menghormati Adam wahai iblis? Ya Allah, Adam terbuat dari tanah sedangkan saya dari api. Tidak ada kamusnya api taat kepada tanah. Dia merasa lebih baik, sombong. Kata Allah, keluar kau dari surgaku. Tidak apa-apa wahai Allah, aku keluar saat ini juga. Tapi aku meminta kepadamu satu permintaan. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku panjang umur sampai hari kiamat, jangan mati ya Allah. Fa innaka minal mundzirin, engkau aku ijabah, engkau aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Makanya Pak, makanya sembara mau bunuh nenek lampir repot dia. Benar nggak Bu? Nenek lampir nggak bakal mati sampai hari kiamat. Itulah tugas iblis, saudara. Lalu apa tugas iblis ini? Iblis dendam kepada seluruh anak Adam. Subhanallah. Padahal Pak Bu, ternyata sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan penduduk surga, penduduk langit untuk menghormati Nabi Adam. Bukan masalah Nabi Adamnya. Kenapa mereka iblis diusir? Karena di dalam diri Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang membuat Allah murka kepada iblis. Dan perintah ini sampai saat ini masih berlaku. Kita bersama-sama berkumpul di malam ini bersolawat kepada Nabi Muhammad, membaca maulid simtud duror, maulid berjanji, maulid tiba, mahlul qiyam, marhaba. Itu semuanya adalah aplikasi perintah dari Allah. Hormati nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad berarti dia termasuk kelompok Orang yang tidak mau memuliakan Nabi Muhammad berarti dia termasuk kelompok apalagi yang melarang dan mencegah orang untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Kita khawatir mereka termasuk golongan-golongan iblis. Na'udzubillahi min. Yang ikut menghormati memuliakan nur Nabi Muhammad, insya Allah ikut malaikat masuk surga, amin. Yang tidak mau memuliakan nur Nabi Muhammad, tidak mau menghormati nur Nabi Muhammad, anti solawat, anti maulid, anti itu dan anti ini, kita khawatir mereka termasuk golongan-golongan iblis. Doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, amin ya rabbal alamin. Jam pira iki? 10 menit lagi, lanjut. Lalu apa tugas iblis, Bu? Iblis dendam setiap hari menggelincirkan kita ketika kita menuju kepada Allah. Setiap kita menuju kepada Allah, di situ selalu ada iblis nongkrong. Ketika kita mau sholat, di situ ada iblis. Puasa menuju Allah, sholat menuju Allah, menghadiri majlis taklim menuju Allah, silaturahmi menuju Allah.
di situ pasti selalu ada iblis nongkrong mengganggu kita agar jangan sampai kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Waktu subuh, biasanya waktu subuh mata ngantuk, badan lemah, padahal dia dengar yang bangunin subuh. Ketika takhrim dikumandangkan, assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tarik nafas dulu kagak kuat. Itu kori panjang banget. Assalatu wassalamu alaik. Subhanallah. Di situ ada setan, di situ ada iman, Pak. Setan ngajak kita tidur, iman ngajak kita sholat. Di situ ada 3 ikatan dalam diri kita. Kaki kita diikat oleh setan, pinggang kita diikat oleh setan, leher kita ada 3 ikatan dalam tubuh kita. Ketika dikumandangkan adzan oleh muadzin, as-salatu khairum minan naum. Iman sama setan ribut, emang dasar orang arahan kucing garong semuanya. Dibangunin susah. Iman sama iblis ribut. Kata iman, bangun, bangun, bangun. Sholat, sholat, sholat. Bangun, 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 bangun. Selamat pagi cikgu. Itu kata iman. Tapi kalau kata iblis lain, dielus-elus saat waktu subuh. Tidurlah, tidurlah. Hah, sudah tidur? 2, 3 berlari, ayo tidur sampai pagi hari. Itu namanya jin jarjib kalau nggak salah. Allahu Akbar. Iman sama setan ribut. Ketika dikumandangkan adzan as-salatu khairum minan naum, iman ngomong, hei bangun, bangun, sholat, sholat, ambil wudu, ambil sejadah, sholat, sholat, sholat. Kata setan, jangan sholat, tidur, 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 ambil selimut, ambil selimut. Tapi maaf wahai iblis, karena orang arahan adalah semuanya orang-orang yang beriman. Ketika subuh dibangunkan oleh imannya sendiri, yang mereka ambil adalah alhamdulillah dipakainya selimut. Iya, Masya Allah, orang arahan begitu semuanya. Kirain ngambil sejadah buat sholat, dipakai selimut, tidur lagi, saudara. Karena itu sholat itu sangat penting. Jangan sampai ada keluarga kita yang meninggalkan sholat. Hati-hati ya Allah. Saya masih banyak menyaksikan orang-orang yang sengaja dengan tanpa dosa, dengan tanpa dirinya meninggalkan sholat itu biasa saja. Itu banyak di mana-mana, betul apa tidak? Subhanallah. Inilah tugas mereka, para iblis. Iblis selalu menggoda kita, memprovokasi kita. Bapak tahu setiap sholat Jum'ah di situ ada kotak amal jariah, betul apa tidak? Kadang-kadang di dompet, di saku kita bawa duit banyak. Di sini ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang masuk berapa? Ini ibu-ibu yang kenceng jawabnya, apa perintah ibu-ibu kali ya? Yang masuk 2. Kadang-kadang mau ngambil duit jari, tahu-tahu ada matanya gitu. Wah, 100.000 jangan. Di situ iman sama setan ribut lagi. Kata iman, ayolah 100.000 aja buat bekal akhirat di sana. 100.000 aja. Setan ngomong,
Kata setan, Ustadz, Yai, Habib, kalau biasanya suka ceramah, sodakoh itu yang penting ikhlas. Setan ceramah, Bu. Setan yang ceramah baru kali ini juga saya disebut setan lagi ceramah. Astagfirullahaladzim, orang arahan. Mudah-mudahan udah jam 10 ya Allah. 5 menit lagi. Setan ngomong di situ. Ya udah 50.000 aja. Ketika mau memasukkan 50.000, kata Iman, sudah 50.000 aja buat bekal di akhirat. Setan ngomong, jangan. Buat beli kuota kamu habis. Nggak bisa kuota BBM-an sama paket WA, ibu-ibu terutama. Maaf Bu, maaf, udah tua, udah bukan waktunya main HP. Udah tua ngapain punya grup WA, ngapain? Kadang-kadang punya grup khusus Pak ibu-ibu nih, www.keriput.com. Saya bingung kadang-kadang sama ibu. Bapak-bapak juga maaf, itu rambut udah kayak soun. Jangan main HP, udah tua, malu. Betul apa tidak? Ketika saudaraku mau 50.000 nggak jadi. Sudah 20.000 aja. Kata setan, jangan. Nanti sore anakmu beli tahu bulat digoreng dadakan. Nggak jadi 20.000, jadinya 15.000. Kata setan, jangan, motor kamu habis nggak ada bensinnya. Akhirnya yang masuk 2 sambil ngomong, pengen masuk surga 2.000. 2.000 mau bukan masuk surga, masuk WC umum ente 2.000. Benar Pak? Setan iblis selalu memprovokasi kita. Lalu bagaimana dengan cara melawan mereka? Kasih makanan ruhani kita. Bagaimana cara memberikan makanan kepada ruhani kita? Karena kita ini adalah manusia terdiri dari jasad dan ruh. Sedangkan jasad kita terdiri dari min anasiril arba'ah, dari 4 unsur. Jasad ini diciptakan dari unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur angin. Sedangkan ruh kita diciptakan langsung dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jasad yang diciptakan dari 4 min anasiril arba, unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur angin, semuanya juga itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Tetapi berbeda dengan ruh kita, murni langsung dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-duanya membutuhkan makanan. Jasad membutuhkan makanan, nasi untuk jasad, minuman untuk jasad, empe-empe untuk jasad, kopi untuk jasad panitia, kopi ngantuk, kopi untuk jasad. Ketika jasad kita sehat, ketika jasad kita kuat, kita bisa ke ladang, kita bisa bekerja, kita bisa ke kantor, kita bisa ke pabrik, ke tempat-tempat usaha. Begitupun juga ruh kita ketika diberikan makanan. Apa makanan ruh ini? Karena ruh ini tercipta dari yang suci, maka makanan juga berbeda dengan jasad. Lalu apa makanan ruh? Membaca Al-Quran adalah makanan ruh, mendengarkan Al-Quran adalah makanan ruh, melihat Al-Quran adalah makanan ruh, membaca hadis Nabi Muhammad SAW adalah makanan ruh, membaca kitab-kitab para ulama, para salaf adalah makanan ruh, menghadiri majelis taklim seperti ini adalah makanan ruh. Kalau ruh kita sehat, pasti iman kita kuat. Kalau iman kita kuat, maka insya Allah akan aman terjaga dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jangan sampai lupa untuk menghadiri majelis-majelis taklim, khususnya orang arahan. Di tempat guru saya Ribat Ar-Rahmah An-Nabawiyah, beliau mengajar sebulan sekali membuka pengajian. Mudah-mudahan insya Allah semuanya orang arahan bisa hadir menghadiri majelis taklim sebulan sekali. Terutama sebentar lagi hari Jumat yang akan datang, jangan lupa malam Sabtu insya Allah kita membaca No'ah Nisfu Sya'ban bersama-sama di makom di tempat para wali min auliyaillah. Dan malam minggu kita menghadiri di tempat Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, dan minggu pagi kita sama-sama menghadiri haul
al-aulia, yaitu daripada para aulia, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf. Dengan kita semua menghadiri ke sana, insya Allah ruh kita akan menjadi sehat, iman kita akan menjadi kuat, dan kita semuanya insya Allah akan terhalang ataupun akan diamankan oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah jam 11 malam, kita tutup dengan doa. Ikuti saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.